Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para kolektor film? Saya doakan kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas salah satu koleksi film yang bergenre drama survival, yang pastinya akan membuat jantung Anda berdebar-debar dan membuat Anda merasa sedikit mual-mual. Jadi gak usah berlama-lama lagi, kita mulai saja filmnya. Tapi sebelum itu tolong di subscribe, like, komen, dan aktifkan loncengnya untuk film-film terupdate lainnya. Film ini menceritakan petualangan seorang pemuda yang merasa bosan akan kehidupan normalnya di kota. Dia ingin berpetualang ke alam bebas dan dia memutuskan pergi ke Bolivia, Amerika Selatan. Dan film ini diawali dengan pemandangan gunung di Bolivia yang berlatar belakang tahun 1981. Dan seorang pemuda yang sedang nebeng di sebuah mobil yang mengangkut beberapa ekor domba. Pemuda itu bernama Jesse Ginsberg yang diperankan oleh aktor yang tidak asing lagi. Ya, dia Harry Potter. Di perjalanan, Yoshi bertemu dengan Markus Stem. Dia adalah seorang guru seni dari Swiss yang mengisi liburannya dengan berkemah di Bolivia. Okay, good. I'm Markus Stamm. Oh, Yossi Ginsberg. Nice to meet you. Singkat cerita, Yoshi dan Markus telah sampai di sebuah perkemahan. Kemudian mereka mendirikan tenda dan berkemah di sana. Ketika mereka duduk santai sambil mengobrol dan menyeruput kopi, tiba-tiba datang seorang wanita cantik yang tidak diketahui namanya. Dan dia menyapa mereka berdua. Morning. Morning. She likes you. Keesokan harinya, Yoshi dan Markus berjalan-jalan ke sebuah tempat yang tidak jauh dari perkemahannya. Tak disangka di sana Markus bertemu dengan teman lamanya yang bernama Kevin Gale. Dia adalah seorang pendaki dan fotografer asal Amerika. Oh my God! Hey, come here. What are you doing? Kemudian mereka mengobrol dan menghabiskan waktu di sebuah warteg. Tak lama kemudian, Yoshi bertemu lagi dengan wanita yang pagi tadi menyapanya. Terlihat Yoshi dan wanita itu telah berada di perkemahan dan meminum sebuah minuman yang terbuat dari sesuatu yang sepertinya sayuran oyong. Tapi ini bisa memabukkan dan membuat teler yang meminumnya. Dan akhirnya mereka teler dan sepertinya melakukan penggarapan sawah pada malam hari. Keesokan harinya, Yoshi, Kevin, dan Markus terlihat ketiganya menginap di suatu penginapan yang berada di kota La Paz. Ketika Yoshi sedang jalan-jalan, tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang laki-laki yang bernama Karl Ruprechter. Begitulah tulisannya. Dan ini orangnya. Karl menawari Yoshi untuk mengantarnya ke pedalaman suku Indian yang berada di sana. Karl juga menawari pengalaman yang tidak akan dilupakan oleh Yoshi nantinya. It's the most alive sound. Insects, birds, all these animals around you. Dengan jiwa adrenalinnya yang tinggi, Yoshi pun tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Karl. Kemudian Yoshi mengajak Markus dan Kevin untuk ikut dengannya. Kevin tentu saja sangat tertarik dengan ajakan Yoshi. Akan tetapi Markus sedikit enggan dikarenakan jiwa adrenalinnya tidak seperti Yoshi dan Kevin. Setelah dibujuk oleh Yoshi, Markus pun akhirnya ikut. Dan keesokan harinya mereka pun berangkat menggunakan kapal terbang menuju hutan rimba Madidi di Bolivia. Yeah, okay, fine. Okay. Yeah! Di perjalanan mereka disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan alam liar yang luar biasa, yang tentunya tidak mereka temukan di kehidupan normalnya di kota.
Keep your arms out. Singkat cerita, mereka sudah sampai di suatu pemukiman yang bernama Asariamas. Di sana mereka bermalam untuk beristirahat dan melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk orang-orang yang berada di sana. Keesokan harinya mereka melanjutkan perjalanan lebih jauh ke dalam hutan. Akan tetapi di tengah perjalanan Markus merasa kelelahan dan kesakitan dikarenakan kakinya terluka dan lecet-lecet akibat terlalu lama menggunakan sepatu yang basah. Dan hal ini mengakibatkan perjalanan pun terhambat. Yoshi dan Kevin sedikit menyalahkan Markus akan hal ini. It's Marcus. He's acting like a Girl Scout. Keesokan harinya mereka berempat merundingkan kembali tentang jalur perjalanan yang akan dilewatinya. Melihat kondisi Markus yang lebih parah, mereka memutuskan untuk melewati jalur sungai. Dan kemudian mereka membuat rakit untuk ditumpangi. Di tengah pendayungan mereka disuguhkan dengan arum sungai yang lumayan jeram. Dan terlihat Carl begitu tegang dan sepertinya dia sedikit takut dengan arum sungai yang seperti itu. Akan tetapi mereka pun bisa melewatinya dengan selamat. Di peristirahatan terjadi percekcokan antara Kevin dan Carl. Mereka berselisih akan jalur yang akan ditempuhnya lagi nanti. Kevin tetap ingin melanjutkan lewat sungai, akan tetapi Carl ingin lewat darat dan berjalan kaki menyusuri hutan. Dari sanalah mereka berpisah, Kevin ditemani Yoshi dan Carl ditemani oleh Markus. Good luck. I'm walking out from here. No more river. Dan dari sini film ini hanya menceritakan perjalanan Yoshi dan Kevin. Awalnya perjalanan mereka berdua berjalan lancar dan menyenangkan. Tetapi tak lama kemudian keriuhan pun terjadi. Rakit yang ia tumpangi tidak bisa dikendalikan akibat arum sungai yang sangat jeram dan menabrak sebuah batu besar yang mengakibatkan rakitnya terjungkir dan mereka terjatuh di arum sungai yang jeram. Kevin bisa menepi ke tepi sungai, akan tetapi Yoshi terbawa arum sungai dan membuatnya terpisah dengan Kevin. Akhirnya Yoshi berhasil menepi ke tepi sungai setelah melewati arum sungai yang begitu jeram. Dan Yoshi pun berjalan menelusuri hutan mencari Kevin. Akan tetapi Yoshi malah masuk lebih ke dalam hutan yang membuatnya terpisah lebih jauh dari Kevin. Kevin! Kevin! Keesokan harinya Yoshi merasakan kesakitan di kepalanya. Terlihat ada benjolan dan ada yang bergerak-gerak di dalamnya. Kemudian dia pun menuri, membeset atau mengerut benjolannya yang ternyata ada cacing parasit di dalamnya. Untuk bertahan hidup, Yoshi memakan apa saja yang ia temui. Telur burung pun langsung disantapnya untuk sarapan di pagi hari. Malam harinya dia beristirahat di bawah pohon besar dan sempat ngalenyap sebentar. Akan tetapi dia dibangunkan oleh suara aneh yang ternyata suara itu adalah suara macan tutul yang akan menerkamnya. Beruntung Yoshi bisa selamat dari terkaman macan itu. Tepatnya di hari ke-14 terlihat Yoshi masih kukulinengan di dalam hutan yang membuatnya hanya berputar-putar di situ-situ saja.
Dan Yoshi pun merasakan frustasi dan sangat menyesali dengan apa yang telah diperbuatnya. No! No! Dengan keadaan fisik yang sangat lemah dan pikiran yang semberawut, Yoshi mengalami hayalan-hayalan yang membuatnya semakin frustasi. Dan Yoshi merasakan hal-hal aneh pada dirinya, merasa ada yang memanggil-manggil namanya, bertemu dengan wanita suku Indian yang pada nyatanya itu hanyalah halusinasinya saja. Nasib baik terjadi kepada Kevin. Ia ditemukan warga yang akan pergi ngarit rumput. Kemudian Kevin dibawa ke suatu pemukiman yang bernama Rurena Bakwe. Di sana Kevin mendapatkan pertolongan dan pengobatan akan dirinya. Dan Kevin langsung melaporkan atas apa yang telah terjadi pada dirinya dan Yoshi. Kemudian Kevin meminta pertolongan untuk mencari Yoshi. He didn't drown, he wouldn't just give up. We have to go and find him. Di sisi lain terlihat Yoshi sedang meminum air dari air terjun. Tiba-tiba terdengar suara kapal terbang di atasnya yang sedang mencari Yoshi. Yoshi berteriak-teriak memanggilnya, namun apalah daya mereka tidak mendengarnya. Di situ Yoshi merasa sangat frustasi dan menangis sesegukan. Hello! Hello! I'm here! Keesokan harinya Kevin meminta pertolongan kepada salah seorang yang bernama Tuan Tiko. Dia telah mengenal daerah sungai di sana. Tuan Tiko pun bersedia membantunya dan mereka pun berangkat mencari Yoshi menggunakan perahu Tuan Tiko. Hal buruk terjadi kepada Yoshi. Dia terjebak di lumpur hidup dan seluruh badannya tenggelam dan hanya tersisa kepalanya saja. Beruntung Yoshi masih bisa meraih salah satu ranting dan akhirnya Yoshi selamat dari lumpur tersebut. Terlihat kondisi fisik Yoshi semakin memburuk. Akan tetapi dia sadar dia harus tetap melanjutkan perjalanannya. Dan dia pun berusaha membangunkan otot-ototnya dengan cara menggigitkan semut api kepada tubuhnya. Seketika dia bisa berjalan kembali dan sampai di tepi sungai. Dan di sana Yoshi sangat kelelahan sehingga Yoshi tertidur hingga pagi. Tepatnya di hari ke-19, Kevin dan Tuan Tako mencari sampai ke ujung sungai yang tepatnya di situ tempat Yoshi tertidur. Akan tetapi Kevin tidak melihat sosok temannya dikarenakan Yoshi terhalangi sebuah batu. Dan Kevin pun kembali lagi menaiki perahu dan berniat mengakhiri pencariannya. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba Yoshi terbangun dari tidurnya dan beranjak bangun dan mencoba memanggil Kevin walaupun dia sudah tidak kuat bersuara. Beruntung Kevin sempat menengok kembali dan akhirnya Kevin pun melihat Yoshi yang sudah sangat berantakan berada di sisi sungai yang tadi ia menepi. Dan Yoshi pun bisa diselamatkan dan dibawa pulang oleh Kevin yang dibantu oleh Tuan Tako. Yes, sir! Di akhir cerita disebutkan bahwa Markus dan Carl tidak ditemukan dan tidak diketahui keadaannya. Entah mereka selamat atau tidak di dalam hutan, tidak ada yang mengetahuinya. Sekian alur cerita film kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama atau tempat. Dan hal yang bisa saya petik dari film ini adalah syukuri, nikmati kehidupan yang Anda jalani. Jangan merasa bosan apalagi tidak mensyukurinya. Karena sesungguhnya ceritamu ditulis oleh penulis skenario terbaik.
Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datanglah Mang Tata dan Mang Mamat dan tamat.